di beberapa kitab ada hadis begini, Pak. Takutlah kepada doa orang yang didolimi, walau fajiron, walau kafiron. Ya, jadi doa orang yang kita dolimi itu mustajab meskipun pelacur. Orang fajir itu orang fasik, orang yang durhaka lah, orang bejat. Walau kafiron, meskipun orang kafir. Wah, duit daoke, oh jangan begitu, Pak. Ya, nek daoke ini dungo, ya Allah ngijabahi karena dia tahu dolimi. Ya, jadi karena makhluk Allah. Oleh karena itu jangan sampai mendolimi kepada siapa saja, kepada siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, monggo. Ada berapa, Pak, sini? Oh, banyak orang ya. Oh, ngaku, Pak, ini, Pak. Contoh ini contoh. Begini, Pak. Ya, ada kalanya semacam ini. Aku maca Fatihah nang wong tuaku sing meninggal. Nduk ndi meninggal kuburane? Gak ngerti. Nduk laut. Wis kecemplung laut dipangan napa ngerti ta malaikate ngono, Pak. Ya, malaikate masuk ngerti. Utawa begini, ya. Saya tercatat penduduk Gresik. Mari ngono pindah ke Sidoarjo, pindah lagi kok malaikate Israil iku ngerti ta alamatku nanti. Ya, itu tidak bisa diberikan. Jadi begini, kita sebar semuanya, ya Allah, orang-orang yang saya dolimi, orang-orang itu berarti siapa saja, Aba Ali, Aba Ajis, umpamane, ini Pak Rofi enggak ya, umpamane. Lah, ini yang kita dolimi semuanya, kena semuanya, enggak usah contoh begini, contoh. Saya sering kalau ada orang haji atau umroh, ya, yang berangkat haji atau berangkat umroh itu kita doakan dari sini, Pak, ya. Jadi mudah-mudahan perjalanan selamat, pulang selamat, di sana sehat, bisa melaksanakan ibadah dengan baik kayak gitu. Nah, yang berangkat ini mendoakan kan gitu, Pak, ya. Mendoakan kepada orang yang mendoakan ini. Iya nek wong sing teko wong 5 ngono, Pak. Wong teko 200 jumlah. Ya Allah, abali ya Allah, ini ya Allah 200. Tidak usah begitu. Ya Allah, orang yang mendoakan saya di rumah saya, ya Allah, panggillah semuanya ke sini. Wih, beres, Pak. Ya, jadi nggak usah situ-situ absen begitu. Ya, anak saya ini. Mana yang polo, Pak? Ya, bojone telu jale. Ya, anak yang polo, bojone telu jale. Ya, jadi mantep 6. Ya, orang sing 7. Lah, itu begitu, jadi langsung semuanya aja, enggak apa-apa. Ya Allah, orang-orang yang saya dolimi, utamanya jamaah masjid fadilah, ya Allah, ampuni dosa-dosanya, sudah beres. Atau Fatihah itu, ya Allah, orang-orang yang saya dolimi, ya Al-Fatihah, khususan ila orang-orang yang saya dolimi, Al-Fatihah, kena semuanya, Pak. Ya, karena kita kadang-kadang mendolimi orang itu tidak terasa, ya, mendolimi orang itu tidak terasa, ya, seakan-akan kita tidak mendolimi tapi orang itu terdolimi. Nah itu nanti ini kena semuanya, ya. Jadi kita upayakan tidak hanya satu orang, semuanya saja. Mudah-mudahan nanti di rekening BCA kita itu banyak nanti. Ini iso luwe pasti dibalekno ambek Gusti Allah. Kilo wis kabeh sing njaluk si ono, ha. Jadi pahalai kepada kita. Fatihahnya tadi lho, Pak. Nah, tiap selesai sholat ya, Pak, sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu kan berarti Fatihah 5 kali sehari. Nah, itu kalau berapa tahun, itu banyak juga pahalanya. Ya, Fatihah itu bismillah saja ya. Bismillah itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu hurufnya ada 19.
Ya, ada 19. Nah, 19 dikalikan 10, satu huruf kan 10, Pak. Itu sudah apa? Sudah 190. Itu nek duduk bacanya tidak punya wudhu. Punya wudhu 25 kali 19. Sholat sambil duduk 50 kali 19. Sholat sampai berdiri maca bismillah ya, itu sudah 100 kali 100 kali 19. Bismillah tok, Pak. Ya, umpamanya nanti sing maca tadi banyak umpamanya ya, itu banyak sudah pahalanya ya. Jadi semacam itu ya. Ada lagi mungkin ya. Jadi baca Fatihah untuk yang kita dolim itu tidak harus setelah sholat. Kenapa saya katakan setelah sholat? Itu gampang titenane. Umpamane mari sholat ya maca iku, arepe ngaji ya maca iku, maca Fatihah untuk orang tua kita, maca Fatihah untuk orang yang kita dolimi, itu bagus, banyak ya. Tapi kadang-kadang kan lupa gitu loh, dan semua pas ngaji. Tapi kalau sholat itu sudah tetap biasa, tidak apa-apa. Tidak pas ngaji, pas duduk-duduk tidak apa-apa ya. Kok dibacakan Fatihah, bacakan yang lain bagaimana? Sama, boleh. Atau nyemplungi duit ya, nyemplung ke masjid. Ya Allah, ini saya cemplungkan ke masjid, ini pahalanya untuk orang-orang yang saya dolimi ya. Contoh umpamanya ngapunten ya, Pak Rafi'i nyemplungi ini ya dengan 10 juta. Cukup nggak ya Pak 10 juta ya Pak? Nggak cukup ya, 1.000 wae nggak cukup ya. Itu pahalanya diberikan kepada orang yang kita dolimi sampai ya. Yang penting itu kirim pahala, bukan hanya Fatihah. Fatihah itu kan sarana untuk memperoleh pahala ya. Nyantuni anak yatim, ya Allah, pahalanya untuk orang-orang yang saya dolimi, tidak apa-apa ya. Umpamane ya, nyangoni azam, jam tak sangoni apa mujam ya, sangoni jajan maksudnya jam ya, itu ya. Ini boleh Pak ya, ya apa, ada lagi mungkin ya yang kita rasani non muslim ya, ya. Itu apa berpengaruh begitu? Ngapunten begini ya, orang non muslim ya kita rasani berarti kita dolimi ya. Kita itu dilarang mendolimi makhluk Allah, makhluk ya. Orang non muslim itu berarti orang manusia. Jangankan manusia, binatang itu loh tidak boleh kita dolimi. Kalau orang non muslim kita dolimi nanti ditagih Pak. Nah bagaimana? Nanti umpamanya di sana mendapatkan pahalanya ya, itu digoskan umpamanya ngapunten dicambuk 1 hari 10 kali, bisa-bisa cambuk 8 atau 9 kali dikurangi karena dapat bagian dari pahala kita. Ada pengurangan, berarti nanti tidak disiksa, pasti disiksa, tapi dikurangi ya, pasti ada pengurangan. Jadi jangan, tidak boleh kita itu mendolimi kepada siapa saja. Ngapunten, kalau nggak salah di beberapa kitab ada hadis begini Pak, takutlah kepada doa orang yang didolimi, walau fajiron, walau kafiron ya. Jadi doa orang yang kita dolimi itu mustajab meskipun pelacur. Orang fajir itu orang fasik, orang yang durhaka lah, orang bejat. Walau kafirun, meskipun orang kafir. Wah, duit daoke, oh jangan begitu Pak ya. Nek daoke ini dungo ya, Allah ngijabahi karena dia tahu dolimi ya. Jadi karena makhluk Allah. Oleh karena itu jangan sampai mendolimi kepada siapa saja, kepada siapa saja. Sampai hadis itu kan begini Pak ya, kita tidak boleh membunuh binatang dengan cara dibakar. Dibakar Pak. Kita itu disuruh membunuh tikus
Tikus itu haram. Kenapa? Karena disuruh membunuh. Barang yang disuruh membunuh, binatang yang disuruh membunuh haram. Barang yang tidak boleh dibunuh haram. Termasuk yang ada siungnya, ya, seperti apa? Kucing, ono maneh sing rada gedhe, anake mak lampir. Gandong, ya, itu kan ada siung ya, Pak. Atau binatang yang punya cengkram untuk berburu, ya, dan seterusnya. Nah ini, jadi meskipun disuruh membunuh, tapi tidak boleh dibakar membunuhnya, ya. Jadi ini kasih sayang kita terhadap apa? Terhadap binatang, ya. Wis aja nek ngrasani sapa wae, Pak, ya, kalau dirasani, ya. Umpamanya wong non muslim, apa maneh saudara kita muslim, ya. Gitu. Ada lagi mungkin. Termasuk ngapunten kita itu bergaul dengan orang muslim, lalu kita itu kerjasama dalam bidang muamalah dengan non muslim boleh diperbolehkan, ya, tapi dalam soal akidah itu kita stop. Itu namanya toleransi, Pak, toleransi yang betul, ya. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Waltoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah kita, ya, ukhuwah, ya. Nah, ukhuwah Waltoniyah itu karena negara kita dengan orang Papua, ya, itu harus ukhuwah, ya, ada bersatu. Ukhuwah basyariyah sedunia ini pokoknya wong, ya, orang, ya, basyariyah itu kemanusiaan, ya, tidak mengenal apa agama, tidak mengenal suku dan seterusnya. Itu namanya toleransi, ya. Jadi termasuk begini, Pak, ngapunten. Ada orang kecelakaan di jalan, terus sampean mau menolong, sampean bilang kita, agamamu apa? Begitu dah, Pak. Ya, itu tidak toleransi namanya. Ya, agamamu apa? Ini, alah kayak Islamis gak usah, tak tinggal wae. Enggak begitu, ya. Kita menolong itu karena ukhuwah basyariyah. Ning di Indonesia ukhuwah watoniyah, iki wong Indonesia sian ditolong. Ya, mengenal agama dan seterusnya, ya. Jadi tidak ada agama iki berarti enggak usah ditolong, ya. Umpamane ngapunten, ya, di Cianjur itu ada kecelakaan, ada apa? Wabah, ada bencana, ya. Itu kita menolong, ndak harus melihat, wah iki kok ono salibe, wis gak usah ditolong. Ndak begitu, Pak, ditolong, Pak. Ya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat namanya piagam Madinah, ya, piagam Madinah itu ada item-itemnya sekitar 35 atau 40 gitu, Pak, itemnya. Ya. Kalau orang Islam diserang, orang Yahudi, orang Nasrani yang ada di Madinah itu bela orang Islam. Kalau orang Yahudi diserang dari luar, orang Islam pun juga bela. Ini adalah ukhuwah watoniyah, ya, dirakatkan oleh apa? Negara, ya, itu begitu. Itu Rasulullah di dalam apa? Piagam Madinah, ya, dituangkan begitu. Tidak begini, kalau orang Nasrani diserang, Islam tidak mau bantu, tidak ada begitu, ya, karena ini mempertahankan kota Madinah ini sebagai negara, ya. Demikian juga nanti di Indonesia juga begitu, ya. Jadi, nah itu non Muslim, itu urusan Gusti Allah nanti, ya, bukan kita, ya. Itu adalah makhluk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.